Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkumpul lagi di masjid kita yang mulia ini, menjalankan kewajiban kita, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib. Dan kita isi lagi waktu antara maghrib dan isya dengan majlis ta'lim, majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meneladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bisa berkumpul lagi, duduk lagi bersama-sama di majlis kita yang mulia ini, melanjutkan lagi pelajaran kita, yaitu yang kita pelajari sama-sama di dalam kitab Risalatul Mu'awanah lil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pada pertemuan yang terakhir kita masuk di dalam bab yang menjelaskan tentang kebersihan. Dan kita tahu bersama-sama bahwasanya kebersihan ini adalah termasuk bagian daripada fitrah, bagian daripada diri kita manusia, dan itu termasuk yang menjadi sorotan di dalam syariat kita. Kebersihan ini yang diperhatikan oleh syariat adalah dua, kebersihan yang batin dan kebersihan yang zahir. Kebersihan yang batin yaitu adalah kebersihan hati kita. Kita dituntut untuk membersihkan hati kita daripada segala macam kotoran-kotoran. Yaitu yang dimaksud kotoran-kotoran hati adalah sifat-sifat yang jelek, seperti dengki, hasud, sombong, ujub, riya, merasa lebih baik daripada orang lain, memandang orang lain, menganggap orang lain dengan pandangan meremehkan, dan berbagai macam kotoran-kotoran yang lainnya yang mengenai hati kita. Kita disuruh, diperintahkan untuk membersihkan itu semua dari hati kita, agar kita meninggal dunia dalam keadaan membawa qalbun salim, hati yang selamat. Dengan berusaha dan sambil berdoa, diantaranya kita berdoa, Allahumma tahhir qulubana, ya Allah sucikanlah hati kami dari segala macam penyakit. Nah, kemudian bukan hanya kebersihan hati yang diperhatikan oleh syariat, namun juga kebersihan zahir, kebersihan anggota tubuh kita yang zahir ini juga diperhatikan oleh syariat. Jadi bukan berarti orang yang hebat itu, kemudian orang yang banyak beribadah, kemudian dia menampakkan dari penampilannya lusuh. Kadang-kadang ada yang model seperti itu. Ya,
dia seakan-akan seperti orang yang sufi, darwish kalau bahasanya. Dia tampakkan seperti orang yang sudah sangat beribadah sangat lama, kemudian pakaiannya berdebu, bajunya berdebu, kemudian rambutnya tidak terurus, kadang-kadang panjang tidak diurus, kemudian janggutnya kadang-kadang panjang tidak dirapikan dan segala macam. Bukan itu yang dimaksud di dalam syariat. Tapi kita disuruh juga untuk membersihkan anggota zahir kita, dan ini termasuk bagian daripada iman. Kemarin kita bahas diantaranya apa? Disuruh motong kuku, disuruh motong kumis, disuruh merapikan janggut bagi yang berjanggut, disuruh menyisir rambut, disuruh memotong rambut kemaluan, memotong bulu ketiak kita, kemudian mandi dan dibersihkan segala macamnya. Itu yang kita bahas kemarin, masalah kebersihan. Masya Allah, saking lengkapnya syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nah, di sini masih di dalam hal yang sama. Kemarin yang terakhir kita disuruh untuk apa? Memakai minyak wangi. Memakai minyak wangi, sunnah dari Rasulullah SAW. Dilanjutkannya, qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bi'ulum fid darain amin, wa 'alaika bil ihtirazi 'anil najasati kulliha, dan haruslah bagimu untuk menjaga dirimu anin najasat, daripada najis-najis, kulliha, semuanya. Jadi termasuk yang diperintahkan kita oleh syariat, menghindarkan tubuh kita atau pakaian kita daripada najis-najis semuanya, apapun model najisnya. Karena najis itu macam-macam. Ada yang namanya najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladhah, kan begitu kita pelajari dalam fikih. Najis mukhaffafah, najis yang ringan, yang paling ringan. Ini hanya satu saja, yaitu kencing anak kecil laki-laki yang umurnya belum 2 tahun dan belum makan selain air susu ibunya. Maksudnya makannya mengenyangkan. Kalau makan selain itu tapi bukan untuk mengenyangkan, tidak masalah. Seperti anak minum obat, itu kan bukan mengenyangkan, tidak apa-apa. Nah, ini satu-satu aja najis mukhaffafah, tidak ada lagi yang selain ini. Anak laki-laki harus laki-laki, perempuan tidak. Umurnya kurang dari 2 tahun, kemudian dia belum memakan makanan yang mengenyangkan dia selain daripada ASI, daripada minum air susu ibunya. Ini kalau kencing maka najisnya mukhaffafah, tidak perlu dibasuh. Cukup diambil air, dipercikkan seperti itu, yang sekiranya percikan tadi sudah menutupi daripada air kencingnya tadi, cukup. Di atasnya ada najis mughalladhah, najis yang paling berat. Ini najis anjing dan babi, dua-duanya atau salah satunya atau hasil gabungan dari keduanya. Anjing babi jelas, atau salah satu keturunannya. Misal contoh, ada anjing kawin dengan ayam misalnya, nih contoh aja, keluar anaknya ayam, maka ayam ini hukumnya najis karena salah satu orang tuanya adalah binatang yang najis, bahkan walaupun itu bentuknya manusia. Seandainya ada orang kawin dengan anjing misalnya, lah berkumpul dengan anjing, hamil, punya anak bentuknya manusia, maka hukumnya anjing itu jadi najis, hukumnya najis. Jadi baik itu babi dan anjingnya atau cabang daripada salah satunya, dan itu semuanya, liurnya, kemudian keringatnya, gigitannya,
dan yang lainnya, kecuali ketika tersentuh dengan anjing atau babi tadi dalam keadaan sama-sama kering, baru tidak najis. Tangan kita kering, badannya anjing tadi kering juga, baru ada apa-apa. Tapi kalau salah satunya basah, ini najis mughalladhah, najis yang terberat. Dibersihkan dengan apa? Dengan 7 kali basuhan, salah satunya pakai debu atau tanah. Seperti itu namanya najis mughalladhah. Caranya bagaimana? Diajarkan di dalam bab fikih kita. Selain daripada najis berat dan najis yang ringan tadi, maka jatuhnya yang tengah-tengah, mutawassithah. Ya, darah, muntah, nanah, kemudian wadi, madhi, air kencing, selain daripada anak kecil yang mukhaffafah tadi itu, dan anggur, segala yang memabukkan, semuanya adalah najis mutawassithah, kotoran selain kotoran anjing dan babi, maka jatuhnya adalah mutawassithah. Dan itu cara membersihkan juga kita pelajari di dalam bab fikih. Kapan tubuh kita atau pakaian kita terkena daripada najis ini, maka disuruh kita untuk membasuhnya secepatnya. Jangan betah-betah kita memakai pakaian di situ ada najis. Kadang-kadang ada orang kayak itu, bajunya kena najis, kotoran. Kada apa-apa, kada aku pakai sembahyang juga, dipakainya sampai setengah hari misalnya. Ya, kayak napasnya sembahyang dipaculnya bang, ganti pakaian yang lain. Cuman memakainya itu, ya kita talattuh bin najasah, selalu bersentuhan dengan najis, itu hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Jadi kalau kapan baju kita kena najis, kalau kita kada bisa langsung cuci, ya pacul lu, ganti baju yang lain. Ganti pakaian yang lain. Kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang. Ada biasanya laki-laki punya penyakit beser, bekamih kada tiis jar kita. Taunya celana dalamnya ini kena, pakai aja seharian, kada apa-apa, kadang sembahyang baru diganti. Ini dilarang di dalam syariat, talattuh bin najasah. Kalau kira-kira sudah tuntas air kencingnya tadi habis, sudah basuh, ganti pakaian yang bagus. Taruh lagi pakaian yang najis tadi itu, jangan itu terus yang dipakai, tidak boleh. Apalagi najisnya najis mughalladhah, tambah lagi. Jadi segera dibersihkan. Jadi apapun najisnya, mau najis mutawassithah, najis mukhaffafah, mutawassithah atau mughalladhah, yang ringan, yang tengah maupun yang berat, kapan kita kena maka usahakan langsung cepat dibersihkan. Langsung cepat dibersihkan, dihilangkan. Kemudian najis terbagi jadi dua lagi lah. Ada najis yang tidak dimaafkan, ada yang najis dimaafkan. Ada dua lagi najis ini macamnya. Ada najis yang tidak dimaafkan, artinya bila sudah kena ya sudah, kada apa-apa lagi sudah. Ada najis yang dimaafkan. Arti dimaafkan ini tetap kita hukumi najis, tapi kada apa-apa, dimaafkan. Dimaafkan di dalam syariat, ma'fu istilahnya, kada masalah. Dan ini terbagi lagi kata ulama, ada najisnya dimaafkan di air saja, tapi di pakaian tidak. Ada yang dimaafkan di pakaian saja, di air tidak. Ada yang dimaafkan dua-duanya, di air atau di pakaian, dua-duanya boleh dimaafkan, tidak masalah. Nanti perlu kita tahu. Ada najis yang dimaafkan di air aja, tapi kalau di pakaian kada. Seperti apa? Seperti bangkai binatang. Bangkai binatang, semut, ya, kemudian lalat misalnya, atau nyamuk, binatang yang kata ulama la dama laha sa'il, yang tidak ada darah yang mengalir. Kata ulama paling besar tuh cicak ke bawah, kalau ke atas tuh ada darahnya itu mengalir.
Nah itu kalau seandainya bangkai salah satu binatang tadi jatuh ke air kita, kada apa-apa, dimaafkan. Bangkai itu najis, tapi kalau jatuh ke air dimaafkan. Ada lalat masuk di gelas kita ini, panas loh, matinya misalnya di dalam itu, maka keluarkan, minum, ada apa-apa, dimaafkan. Atau nyamuk atau semut, tidak masalah. Tapi kalau di baju tidak bisa, tidak dimaafkan. Kalau di baju ada orang sholat, tuntungnya sembahyang, nyaluk kantong, ternyata ada permen, dilihati, wah banyak samut sekalinya mati. Berapa hari rupanya ini bonbon nih, permen ini di kantongnya. Wah, berarti aku sembahyang tadi itu ada ini semut-semut mati nih, bangkai-bangkai semut nih. Maka bagaimana hukumnya? Ulang sholatnya. Karena membawa apa? Membawa jenazah, membawa mayitah, membawa bangkai, membawa bangkai. Jadi tidak dimaafkan kalau di baju. Di air tidak apa-apa, tidak masalah, dimaafkan. Seperti itu. Ada lalat misalnya, ya, atau kita bahari di pondok itu tempijit. Tempijit atau apa yang tempijit lah? Apa bahasa Indonesia yang tempijit itu? Pempijit yang di kasur itu, mengisap darah, kepinding kah orang Jawa nyambat, bau itu. Nah itu di pondok banyak itu, di pondok banyak. Apalagi kita di Yaman, di Tarim dulu, wah banyak bujur itu, pempijit itu, masya Allah. Siapakah membawa bahari itu sampai berkembang biak di situ? Orang Arab aja kada tahu itu ngarannya apa, bahasa Arabnya kada tahu. Berarti itu orang, kada orang Indonesia, Malaysia atau orang Thailand yang bawa itu. Itu di Asia aja adanya tempijit itu. Umpat di tas rupanya lah, sampai ke sana cocoknya dengan hawanya panas itu banyak berkembang biak luar biasa. Banyak pada di Indonesia ini tempijit di sana. Itu kadang-kadang kita dapat lagi sembahyang, adanya jalan di sejadah nih banyak. Berjalan di sejadah saking banyaknya itu. Kadang berjalan di baju, lagi sembahyang berjalan. Nah, di leher nih nyampe di egotnya. Lagi sembahyang, lagi taklim. Kadang-kadang diambil, hendak dipicik, bebau, koler bebasuh tangan. Jadi diambil, dimasukkan di dalam pulpen biasanya. Kita santri itu dikurung di pulpen situnya. Kadang keluarnya di pulpen tuh. Jadi bolak-balik, kadang sampai 5 di dalam itu. Sampai 6 saking banyaknya. Dipakai, pulpen ini santri ngarannya kemana-mana dipakai. Kada sadar 2-3 hari matian ya di dalam itu. Dipakai sembahyang pulpen tadi, nah kan ngarannya santri kan perlu nyatat kapanpun dimanapun. Jadi dipakai pulpen tadi. Sudah berapa hari dilihati, astagfirullahaladzim. Ini pulpen ini dibuat terus sembahyang, dalamnya ada bangkai tempijit tadi itu. Maka bagaimana sholatnya? Kada sah. Sholatnya tidak sah karena membawa bangkai. Ada Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syihab rahimahullah ta'ala rahmatul abrar. Beliau pernah pakai imamah, pakai bolang jadi kita lah, bolang. Terus kemudian kalau mau bolang itu biasanya 2 bulan hanya di tapas. Ya makanya segitu bila sembahyang pakai. Ternyata pas sidin membuka bolang pas hendak ditapas, ada bangkai lalat di dalam situ. Ada lalat mati di situ, nempel di situ. Kada tahu matinya mulai berbilah, masuknya di situ kapan kada tahu. Tapi saking khawatirnya, saking takutnya, beliau qadha sholat semua selama 2 bulan. Padahal belum tentu 2 bulan, belum tentu mulai awal ada lalatnya di situ, belum tentu, bisa aja baru kemarin aja atau baru 2-3 hari yang lalu. Tapi karena di sini aku pakai bolang ini sudah 2 bulanan, maka sholat 2 bulan diqadha semuanya. Itu saking takutnya orang tuh. Dengan apa? Dengan ibadah mereka menjaga betul-betul, khawatir ibadah yang mereka lakukan tidak sah. Itu yang pertama lah, ada najis yang dimaafkan, dan dimaafkan cuman di air saja, di baju kada. Ada yang sebaliknya, najis dimaafkan di baju tapi di air tidak. Kalau kena baju kada apa-apa, tapi kalau masuk di banyu kada boleh. Apa contohnya? Jar ulama, contohnya seperti apa? Darah. Baju kita lah kena darah, tapi kada banyak lah, sedikit aja. Kena darah. Seginilah kemungkinan perkiraan yang dimaafkan.
kada masalah dipakai sholat, boleh. Keluar darah haratan sholat, kada apa-apa, dimaafkan. Tapi kalau seandainya darah tadi jatuh setetes ke air kita ini, maka kalau dia apa-apa itu tidak dimaafkan, tidak boleh. Hukumnya mutanajis, tidak boleh diminum, tidak boleh dipakai lagi. Kecuali bajunya banyak lah, bajunya sangat banyak, lebih dari 2 kulah, ya kada masalah kalau kada berubah. Tapi kalau jatuh di gelas kayak ini atau di ember, itu langsung najis. Cuma kalau di baju aja kada apa-apa. Sedikit kita lagi sembahyang, lagi sholat, tiba-tiba luka kita berdarah, keluar darahnya, kita lanjutkan sholat, kada apa-apa. Tapi kayaknya kalau sholat lagi jangan dipakai lagi, ganti yang lain. Ini kalau pertengahan sholat keluarnya, kada apa-apa. Tapi kalau jatuh ke air tidak bisa. Ada lagi najis yang dimaafkan dua-duanya, di air kada apa-apa, di baju kada apa-apa juga. Seperti apa kata ulama, an-najasah allati la tudrikuhu tarf. Najis yang kada kelihatan oleh mata kita saking sedikitnya. Seperti apa contohnya? Seperti lalat. Kita melihat lalat terbang hinggap di kotoran. Tahu kita nih, wah najis ini, kotoran binatang kah atau kotoran manusia, kan lalat kan gitunya. Hinggapnya di kotoran. Melihat kita nyata nih batisnya menjajak kotoran nih, pasti najis sudah. Tiba-tiba terbang lalat tadi hinggap di baju kita. Otomatis batisnya kan bekas kotoran tadi itu. Jadi baju kita kena najis itu pasti. Cuman saking sedikitnya kada kelihatan. Halus kada kelihatan. Cuman yakin najis pasti sudah. Nah, bagaimana hukumnya? Kada apa-apa, dimaafkan saking sedikitnya. Mau dia hinggap di baju kita atau hinggap mamanya ada di banyu kita, tidak masalah. Jadi apapun itu najisnya, mukhaffafah, mutawassithah, mughalladhah, bersihkan secepat mungkin. Fa idza asabaka minna syai'un ma'ar rutubah fabadir bi ghasli. Apabila kamu terkena najis, maka hendaklah cepat-cepat dibasuh. Kemudian wa idza asabatka janabatun fabadir bil ightisal fil hal. Apabila kamu dalam keadaan junub, janabah, mimpi basah misalnya, atau habis berhubungan suami istri kan junub itu, dalam keadaan junub, maka apabila kamu, kata beliau, dalam keadaan junub, ya sekarang dalam posisi lagi janabah, maka fabadir bil ightisal fil hal, hendaknya bersegera mandi. Jangan kena-kena, ya, jangan kena-kena. Ada juga orang tuh tahan berhubungannya biisukan misalnya, habis subuh mandinya habis zuhur, kelawasan itu. Jangan, makruh hukumnya. Hukumnya makruh terlalu lama dalam keadaan junub. Jadi kalau bisa kehabis janabah langsung bersuci, itu yang paling afdol. Yang paling afdol. Tapi mau tengah malam repot juga bang lah. Tengah malam ya kada apa-apa lah. Tapi maksudnya sebelum subuh sudah selesai mandi sudah. Jangan masih dingin ya, kena-kena jam 8 pulang lewat juga subuhnya. Kacau lagi itu. Kalau bisa langsung lebih afdol. Kalau ndak bisa, minimal kata ulama kita, minimal kita ganti dengan berwudu, minimal itu. Ganti dengan berwudu, wudu dulu. Jangan langsung guring. Hukumnya makruh. Jadi kalau seandainya kita junub, cepat-cepat mandi. Fa innal junuba matrudun an hadratillah, karena orang yang junub itu ketika dalam keadaan junub itu dia tidak bisa masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah orang yang junub itu. Makanya jangan terlalu lawas. Bila terlalu lawas berarti selama itu juga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Walidzalik, oleh karena itu, haruma alaihil lubthu fil masjid wa tilawatul Quran. Makanya orang yang sedang junub itu kada boleh berdiam masjid. Tidak boleh tinggal di masjid karena dia kotor. Dia diusir dia dikeluarkan dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berdiam di masjid. Al-lubthu fil masjid kada boleh. Dilarang. Begitu juga membaca Al-Quran kada boleh juga.
Jadi kalau mau bisa tetap diam lagi di masjid, cepat-cepat mandi janabah. Suci dah, bersuci dari hadas besar. Kalau lewat saja kada apa-apa, lewat, sekedar lewat. Yang namanya lewat itu kata ulama, masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain, itu lewat aja, hanya murur, kada masalah. Tapi kalau berdiam atau masuk dari satu pintu dan keluar di pintu yang sama, ini kada boleh. Ini dianggap berdiam. Tapi kalau lewat aja, namanya rumahnya di sana, tujuannya hendak ke sana, berputar masjid kejauhan, lewat dalam masjidnya menghantas, ambil jalan pintas, dalam keadaan junub. Bilanya lewat aja kada masalah. Atau perempuan yang haid lah sama. Bilanya lewat aja dan aman, kira-kira darah ini kada bakal netes ke masjid, kada bakal mengotori masjid, maka tidak masalah. Hukumnya maksimal makruh aja, maksimal. Kada sampai ke haram. Tapi sekedar lewat. Kalau berdiam kada boleh. Itu orang yang janabah. Begitu juga membaca Al-Quran dilarang. Wa qad warada, sungguh telah datang annal malaikata la tadkhulul baita alladhi fihi al-junub. Dan telah datang di dalam riwayat bahwasanya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada orang yang junub. Nah, jadi kalau orang junub itu malaikat kada mau masuk. Sampai orangnya mandi baru malaikatnya mau masuk. Amin. Maka wa idza dhahabatil malaikah ja'at syaitan min kulli nahiyah. Bilanya malaikatnya ke dada, otomatis yang datang adalah syaitan. Itu makanya disuruh cepat-cepat. Cepat-cepat apa? Cepat-cepat kita bersuci kalau lagi dalam keadaan junub, minimal wudu. Atau kalau seandainya kada bisa juga kedinginan, setidaknya kata Habib Ali Jufri ada usaha kita di dalam bersuci. Apa? Tayamum. Walaupun kita yakin sih tayamum kita itu kada sah karena kada mencukupi syarat, tapi setidaknya ada usaha kita untuk bersuci gitu. Itu minimal itu. Kalau bisa langsung mandi tengah malam misalnya jam 12 jam 1, kada bisa kedinginan wudu, kedinginan juga tayamum jar sih. Walaupun kada sah tayamum kita tadi itu. Yakin kada sah karena syaratnya kada mencukupi. Cuman setidaknya itu usahamu kata beliau untuk bisa berada dalam keadaan suci seperti itu. Itu adalah ciri-ciri orang beriman. Tidak mau lama-lama dalam keadaan berhadas, baik hadas kecil lebih-lebih hadas besar. Wahdhar, dan berhati-hatilah antakula au tanam wa anta junubun. Jangan sampai kamu makan atau minum atau tidur dalam keadaan junub. Jangan sampai. Fatata'arradu bidzalika liafatin adidah, maka kamu akan terjatuh dalam kejelekan yang banyak. Itu banyak riwayat tuh. Orang kalau dalam keadaan junub makan itu bisa menyebabkan penyakit gatalan. Gatal-gatal. Banyak. Pertama makruh yang jelas. Cuma selebihnya lagi ya penyakit-penyakit itu banyak kan. Di kitab disebutkan orang yang makan goreng dalam keadaan junub itu banyak negatifnya. Jadi jangan kita hati-hati kata beliau. Fa'in ajazta 'anil ightisal, apabila kamu tidak mampu mandi, fil hal pada saat itu juga fala ta'jiz an ghuslil farji wal wudu, maka janganlah kamu meninggalkan membasuh kemaluan dan berwudu minimal. Jadi wudu lah setidaknya. Setidaknya berwudu. Jangan betah-betah dalam keadaan junub. Wa alaika, dan harus atasmu bitajdidil wudu, memperbaharui wudu. Likulli faridatin, bagi setiap waktu, wajtahid alla tazala ala taharatin, dan berusahalah kamu selalu berada dalam keadaan suci. Artinya jangan batal wudu. Jangan batal wudu, berusaha semampunya pokoknya. Jadi kalau seandainya kita ini afdolnya kita sholat maghrib misalnya, kada batal kalau lah sampai isya. Karena pas mau sholat isya sunnah berwudu, afdolnya tuh kayak itu sebenarnya. Statusnya apa? Tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Maka niatnya kena berubah. Kada kayak niat wudu biasa. Nawaitu
tajdidal wudu, begitu aja, sunnatan lillahi ta'ala. Sajaku niat memperbaharui wudu, sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau kita niat seperti biasa kada bisa. Kalau kita niat biasa kan nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar kan gitu. Nah, itu kada sah wudu kita kalau niat itu tajdidul wudu. Kenapa? Karena kita kada berhadas. Tapi niatnya mengangkat hadas, berarti niatnya salah dengan perbuatannya, kada boleh. Jadi kalau memang yakin kita kada batal wudu, kemudian kita mau wudu lagi, maka harus niat tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Beda kalau kita yakin batal, nah baru niatnya seperti biasa. Makanya kalau ragu, batalkah kada hendak wudu nih, bingung niat tajdid kah atau niat wudu biasa. Batal kada, batalkan sekalian, bawa bekantut, nyata batal saja. Ya bawa pasti batalnya. Jadi kada ragu niatnya gitu. Niatnya kada, oh batal, nyata batal sudah. Nah, jadi niatnya niat wudu biasa. Tapi kalau bingung antara batal dan kada, bingung niatnya tajdid kah atau niatnya wudu kayak biasa kah raf'ul hadath. Tapi kalau yakin kada batal, berarti niatnya raf'ul hadath. Kayak ini kan yakin kada batal nih. Bila nak sembahyang isya, turun pian wudu lagi, niat tajdidul wudu. Sunnah. Wajtahid alla tazal ala taharatin, dan berusahalah selalu untuk tidak batal wudu. Bila batal, wudu lagi, batal wudu lagi. Kapan pian batal, langsung pian wudu. Ini yang luar biasa. Selalu dalam keadaan suci daripada hadas kecil. Jadi nyaman, hendak sembahyang nyaman, hendak baca Qur'annya, bilanya batal wudu lagi. Bilanya habis bekamih pian langsung wudu. Ya, bila habis berhadas, berkantut wudu lagi. Seperti itu terus menerus. Ini yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wajaddidil wudu kullam ahdatha, dan perbaharui wudu setiap kali kamu berhadas. Fa innal wudu silahul mu'min, karena wudu itu adalah senjatanya orang beriman. Wa mata kana silahu hadiran lam yatajassaril adu 'ala ad-dunu, kapan saja senjata siap siaga maka musuh berpikir hendak berperang. Jadi orang yang selalu berwudu itu seakan-akan seperti siap senjata terus nah. Pistol kah, mungkin pedang kah. Bilanya itu siap terus, posisi kita siap terus, maka musuh berpikir hendak menyerang. Nah, jadi orang yang selalu berwudu terus, itu syaitan tidak mudah untuk mendekatinya. Bahkan dalam riwayat disebutkan Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, apabila kamu tertimpa musibah di tengah jalan, kemudian ternyata kamu dalam keadaan tidak berwudu pas keluar rumah tadi itu, fala talumanna illa nafsak, maka jangan kamu salahkan siapa-siapa, salahkan dirimu sendiri, kenapa keluar berjalan kada wudu. Ya, jadi kalau orang wudu itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila nak keluar rumah pian wudu, walaupun kada hendak ke masjid, ke pasar, kemana-mana, usahakan selalu dalam keadaan wudu. Batal wudu seperti itu. Wa qad jaa rajulun Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, sungguh telah datang seorang laki-laki kepada Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, yas'aluhu ayyu'allimul kimia. Orang ini datang ke Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, orang hebat ya. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili ini orang hebat, wali besar, wali min auliyaillah. Beliau sering dapat ilmu laduni. Kadang-kadang beliau manggil murid-muridnya, wahai murid-muridku, datang sini cepat sekarang, duduk semuanya, ambil pulpen, ambil kertas, kalian catat yang mau saya sebutkan sekarang, karena baru turun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dari kitab-kitab yang lain, langsung dari Allah nyar sampai ini ke dalam hati saya mau bacakan, catat sekarang. Saking hebatnya Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili itu. Orang hebat, wali min auliyaillah. Ada orang datang ke beliau minta ajari ilmu kimia. Ilmu kimia itu maksudnya ilmu yang bisa merubah batu jadi emas. Itu ilmu kimia. Bukan dengan ilmu inilah, tapi memang dengan ini. Memang teorinya ada. Merubah batu tadi bisa jadi emas. Itu ilmu yang dikuasai oleh Qarun. Makanya Qarun itu emasnya banyak, karena bisa merubah batu jadi emas. Jadi habis batu dijadikannya emas semuanya. Qarun. Kemudian Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili memerintahkan Ujasin, boleh kamu di sini tinggal setahun. Tinggal selama
setahun. Cuma saya kasih syarat kepadamu, selama setahun tinggal di sini, setiap kali kamu batal wudu harus cepat-cepat wudu. Jadi dalam keadaan suci terus. Kemudian sholat 2 rakaat setelah wudu. Sholat 2 rakaat. Apabila kamu melakukan itu selama setahun, saya akan ajarkan kamu ilmu kimia, cara merubah batu jadi emas. Falamma kamulatis sanah, ketika sempurna 1 tahun, dhahaba dzalika ar-rajul ila bi'rin yastaqa minha ma. Kemudian ketika sudah sempurna 1 tahun, orang tadi pergi ke sumur untuk ngambil air di dalam sumur. Ternyata ketika dia menurunkan timbanya, pas diangkat ternyata lain banyu yang naik, tapi emas semuanya. Semuanya emas. Ada emas, ada perak. Kemudian ditumpahkannya ke sungai, ke sumur tadi, karena merasa kada butuh dengan itu. Wajahlah syekh faqbara faqala syekh lahu syekh qad sirtal an kulluka kimia wa nasabu da'yan illallah taala. Maka jelas itulah tadi itu ilmu kimia. Kada perlu yoyo belajar, kamu jaga saja wudumu. Setiap kali batal kamu wudu, maka kamu akan bisa menciptakan itu semua dengan sendirinya. Masya Allah. Jadi fadilahnya besar. Ya, usahakan bilanya batal wudu, hendak goreng wudu. Jangan sampai kita hendak goreng kada wudu. Kayak Paulun goreng kan behigaan dengan laki atau dengan bini, hanya wudu berapa tegatok batal pulang. Ya, gitu lah. Kalau yang bujangnya mah guling jadi higa kan gitu. Karena nyaman bang sebenarnya itu. Cuma maksudnya menjaganya tenyaman gitu. Mau orang 2 laki bini kayak apa? Hanya berapa tegatok pulang. Bagaimana seperti ini? Ulama kita punya 2 cara. Punya 2 cara di dalam menanggapi ini wudu hendak goreng ini. Yang pertama yang saya dapat dari Al Habib Ali Jufri, beliau mengatakan tidak apa-apa, wudu aja seperti biasa. Kemudian ketika kamu mau tidur tadi, kalau sudah niatnya wudu untuk tidur, biar tegatuk kada batal. Jadi kada dianggap batal dari segi sunnah tidurnya, tapi dari hendak sembahyangnya dianggap batal. Kada bolehnya sembahyang. Tapi dari segi sunnah wudunya kada apa-apa. Tetap dapat fadilah dia berwudu sebelum tidur walaupun tegatuk. Ini dari Habib Ali Jufri. Dan yang dapat dari Habib Umar bin Hafidh, beliau menyarankan kalau memang itu jadi masalah ujar Sidin, maka bagusnya kita berwudu ketika hendak goreng itu pakai mazhab Imam Malik. Pakai mazhab Imam Malik, wudunya Imam Malik. Yang biasa kita pakai kalau hendak umroh biasanya. Ya, pakai mazhab Imam Malik kan ya. Karena Imam Malik itu kada batal bersentuhan dengan istri, dengan perempuan itu kada batal. Itu pendapat Imam Malik. Kalau saya pakai itu aman sudah, nyata kada batalnya. Tapi harus wudunya dengan cara Imam Malik. Bedanya 2 aja wudu kita dengan wudu Imam Malik itu bedanya. Apa? Pertama, Imam Malik itu wajib hukumnya menggosok. Kalau kita kan sunnah, kita betanai banyu kene aja ada apa-apa. Atau kita masukkan di sumur atau di bak tangan kita aja ada apa-apa. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Imam Malik wajib digosok, harus digosok, dalek itu wajib. Jadi kalau pengen hendak wudu cari Imam Malik begitu, wajib digosok. Satu, yang kedua, apabila membasuh kepala harus semuanya. Itu mazhab Imam Malik, semua kepala seluruh. Kalau kita kan ada aja cukup sudah. Kalau Imam Malik semuanya. Nah, itu aja bedanya. Kalau pian mau pakai pembatalnya Imam Malik, maka wudunya harus cara Imam Malik juga. Ya kayak tadi, bedanya di situ aja. Ketika membasuh anggota harus digosok, kemudian ketika mengusap kepala harus dibasuh semuanya. Nah, itu diantaranya yang kita pelajari pada kesempatan kali ini daripada kitab Risalatul Mu'awanah. Dan Allah berikan keberkahan Nabi Abdullah Haddad kepada kita semuanya. Allah mudahkan kita mengamalkan. Ingat-ingat tadi, apabila kena najis maka cepat dibersihkan. Apabila junub cepat mandi wajib. Setidaknya kalau kada mampu berwudu atau tayamum lah. Yang penting ada usaha kita untuk bersuci. Dan usahakan selalu dalam keadaan suci, tidak berhadas. Bilanya berhadas, wudu lagi, berhadas, wudu lagi, dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat wal afiat, khususnya yang sedang sakit di sini dimintakan Fatihahnya Farah Thuraya binti Abdul Syahid, dan yang sakit-sakit daripada keluarga kita mudah-mudahan kesembuhan yang cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sakitnya dijadikan kafarah daripada dosa-dosa dan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sehat tambah sehat insyaallah.
panjangkan umur kita sampai kita melewati bulan Sya'ban dengan penuh keberkahan. Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dalam keadaan lebih hebat lagi, lebih takwa lagi, lebih beriman lagi, lebih banyak lagi amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan kita telah lulus dan tercatat nama kita dalam buku malaikat, terbebas dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa sallallahu ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah al-futuhal 'arifin faqihna fid din 'allimna ta'wil lana sawa'i sabil waj'alna min 'ulama'i al-'amli wa siratikal mustaqim. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumat wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.